Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Nurliana selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakologi. Perkenalkan, nama saya Anissa Anindita, saya perwakilan dari kelompok 7 serta teman-teman saya. Hai, kenalkan nama saya Ayuni Oktopiani. Hai, saya Melda Putri Rahmania. Hai, perkenalkan nama saya Iqbal Abi Munif. Perkenalkan, nama saya Undang Surahman. Perkenalkan, nama saya Herlambang. Kami di sini akan menjelaskan tentang peran perawat kolaboratif dalam prinsip farmakologi. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengertian farmakologi itu sendiri apa? Nah, belum tahu kan? Makanya simak video ini dengan baik-baik ya teman-teman. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata Yunani yang artinya farmakon, yang berarti obat dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau jaringan tubuh. Bagus berarti ilmu, sehingga farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia pada sel hidup dan sebaliknya reaksi sel hidup terhadap bahan kimia tersebut. Pada mulanya farmakologi mencakup berbagai pengetahuan tentang obat yang meliputi sejarah, sumber, sifat-sifat fisika dan kimiawi, cara meracik, efek fisiologi dan biokimiawi, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi dan ekskresi, serta penggunaan obat untuk terapi dan tujuan. Tentang peran kolaboratif perawat dalam pelaksanaan farmakologi. Pemberian obat menjadi salah satu tugas kolaboratif perawat yang paling penting karena perawat merupakan mata rantai terakhir dalam proses pemberian obat kepada pasien. Perawat bertanggung jawab bahwa obat sudah diberikan dan memastikan bahwa obat itu benar diminum oleh pasien. Perawat yang paling tahu tentang kebutuhan dan respon pasien terhadap pengobatan. Misalnya, pasien yang sukar menelan, muntah, atau tidak dapat minum obat tertentu. Dan yang terakhir, perawat hampir 24 jam waktunya disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Peran perawat dalam pemberian obat. Peran perawat dalam pemberian obat adalah 1. Sebagai pelaksana. Artinya, seorang perawat dapat melaksanakan tindakan keperawatan atau tindakan kolaborasi dalam pemberian obat dengan prinsip 5T dan 1W dan 5B. 2. Sebagai pengelola, dapat mengatur pemeliharaan tempat persediaan atau penyimpanan obat. 3. Sebagai pendidik, dapat menjelaskan kepada pasien tentang fungsi obat, reaksi dan efek samping obat agar menimbulkan sikap kooperatif pasien. 4. Sebagai peneliti, dapat mengamati reaksi pasien setelah memberikan obat. Aplikasi keperawatan dalam pelaksanaan farmakologi. Implikasi keperawatan dalam farmakologi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses keperawatan antara lain pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam pengelolaan farmakologi. Yang pertama, keadaan pasien. Identifikasi pasien, usia, bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia. Reaksi, bagaimana reaksi pasien setelah minum obat. Pola kebiasaan pasien pada waktu minum obat, misalnya dengan memakai air minum, piang, dan lain-lain. Persepsi pasien tentang obat, khasiat obat, sugesti terhadap obat. Yang kedua, keadaan obat, identifikasi obat. Dosis obat sesuai umur pasien. Bentuk obat apakah padat, cair, suspens. Penggunaan obat, oral, sublingual, ditelan atau dikunyah. Efek samping obat, side effect. Etiket obat luar atau obat dalam. Obat dalam diberi etiket putih, obat luar diberi etiket biru. Tanggal, bulan, tahun kedaluarsa obat. Jenis obat,
sedatif, antihistamine, antibiotik, diuresis, dan lain-lain. Keadaan pasien. Hal yang perlu dikaji adalah apakah pasien sedang menjalani terapi khusus seperti penderita TBC aktif, penderita kusta aktif, penderita epilepsi, penderita malnutrisi. Yang ketiga, ada tidaknya riwayat alergi obat. Bila mana ada pasien yang tidak tahan akan jenis obat tertentu, maka harus ditulis dengan jelas pada status pasien dengan tinta merah, agar dokter dapat memilih obat lain yang lebih aman. Prinsip-prinsip pemberian obat perawat. Pemberian obat kepada pasien terdapat beberapa cara, yaitu melalui route oral, parental, rektal, vagina, kulit mata, telinga, dan hidung. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir kesalahan. Di antaranya, yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien dengan menanyakan nama jelas dan alamat. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada obat atau kemasan harus diperiksa 3 kali. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang mengadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik, tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap tubuh. Keenam, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus dokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat. Itu dia video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.